Mei-shin adalah anak yatim piatu yang ditemukan oleh tetua Tao. Asal-usul Mei-shin sendiri tidak jelas. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Mei-shin adalah putri bangsawan dari kerajaan Song, yang melarikan diri setelah kerajaan tersebut runtuh oleh serangan Kubilai Han. Spekulasi ini menguat lantaran Mei-shin tidak mempunyai marga, sesuatu yang tidak lazim dalam tradisi Tiongkok. Diduga Mei-shin bermarga Song dan marganya sengaja dihilangkan oleh Boyi, untuk melindungi identitas asli Mei-shin dari kerajaan Yuan. Sejak kecil, Mei-shin sudah diajari bela diri oleh Boyi, bersama kedua kakak seperguruannya Luo Xishan dan Gao Xing. Mei-shin sangat dekat dengan kedua kakak seperguruannya, dan pada usia remaja Mei-shin dinikahi oleh Luo Xishan. Sementara Gao Xing memilih untuk mengabdi pada dinasti Yuan. Sejarah mencatat, Gao Xing salah satu panglima perang dinasti Yuan, yang pada tahun 1293 diutus oleh Kaisar Kubilai Han, untuk menghukum penguasa Singasari, yaitu Prabu Kertanegara. Empu Ranubaya cucu murid dari Empu Gandring, adalah ahli pembuat senjata sakti yang merupakan guru kanuragan dari Arya Kamandanu, yang kala itu diculik dan dibawa berlayar dan menjadi tawanan Kaisar Kubilai Han. Penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia, dipaksa membuat senjata sakti sebagai syarat kebebasan atas dirinya. Maka oleh Empu Ranubaya dibuatlah sebuah pedang pusaka yang diberi nama Pedang Naga Puspa. Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat, Pedang Naga Puspa dipercayakan kepada pasangan pendekar Luo Xishan dan Mei-shin. Sedangkan Empu Ranubaya dan Boyi tewas dalam upaya mempertahankan pedang tersebut. Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan menjadi pelarian hingga terdampar ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Dalam sebuah pertarungan, Luo Xishan terluka parah akibat terkena aji segara geni milik Empu Tong Bajil. Beruntung Luo Xishan dan Mei-shin ditolong oleh Arya Kamandanu dan melarikan diri. Namun akibat parahnya luka dalam, Luo Xishan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, Luo Xishan menitipkan Mei-shin pada Arya Kamandanu. Mei-shin yang sangat berduka karena kehilangan suami tercintanya kini hidup terlunta-lunta dalam kehampaan, ia selalu hidup dalam bayang-bayang mendiang suaminya, Luo Xishan. Jiwanya begitu labil, fisiknya menjadi lemah, putus asa dan hampir berniat mengakhiri hidupnya. Untunglah Arya Kamandanu adalah seorang ksatria yang bisa diandalkan. Dengan sabar, tak henti-hentinya Kamandanu berusaha membangkitkan semangat Mei-shin. Setiap kesempatan, Kamandanu selalu berbagi cerita tentang bagaimana menghayati, mensyukuri, dan menjalani arti hidup yang sesungguhnya sebagai anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Sedikit demi sedikit semangat Mei-shin muncul kembali. Karena Kamandanulah Mei-shin mempunyai harapan kembali. Akhirnya, dalam kebersamaan mereka, lama-kelamaan benih-benih cinta mulai bersemi di hati. Kamandanu pun berhasil membujuk Mei-shin untuk turut serta pulang ke rumah orang tuanya di desa Kurawan. Sementara itu, prajurit-prajurit Kediri yang menginginkan pedang sakti Naga Puspa di bawah pimpinan Empu Tong Bajil, masih saja terus memburu Mei-shin. Karena tidak ingin menyusahkan Kamandanu, diam-diam Mei-shin pergi. Kemudian Mei-shin bertemu dengan Arya Dwi Pangga, yang waktu itu sudah beristrikan Narirati. Mei-shin tahu kalau Arya Dwi Pangga mencintainya. Namun dia tidak menanggapinya. Syair-syair Arya Dwi Pangga hanya dianggap angin lalu saja. Namun dengan cara licik, Arya Dwi Pangga menodai Mei-shin. Untunglah Arya Kamandanu mau bertanggung jawab. Dengan hati yang luka Kamandanu menikahi Mei-shin. Mei-shin lalu menyerahkan pedang Naga Puspa pada Arya Kamandanu. Ketika rumah Empu Hanggareksa diserbu prajurit Kediri, Mei-shin berhasil lolos. Kembali dikejar-kejar oleh prajurit Kediri. Namun Mei-shin diselamatkan oleh Nini Raga Runting, dan Kaki Tamparoang, sepasang pendekar tua yang mumpuni. Kaki Tamparoang dan Nini Raga Runting berhasil mempertemukan kembali Mei-shin yang sedang hamil dengan Arya Kamandanu. Selama beberapa waktu, Mei-shin dan Kamandanu bisa hidup bersama di lereng Gunung Arjuna bersama dengan keponakan mereka, Panji Ketawang, putra Arya Dwi Pangga dan mendiang Narirati. Beberapa saat kemudian, Mei-shin melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Ayuandira. Kamandanu tertarik untuk menjadi prajurit Majapahit. Tak lama setelah Kamandanu pergi, Dewi Sambi dan anak buahnya datang ke lereng Gunung Arjuno, dan menyerang tempat tinggal Mei-shin. Mei-shin kembali bertarung melawan Dewi Sambi. Mei-shin terluka parah, dan jatuh ke dalam jurang setelah terkena aji tapak wisa milik Dewi Sambi.
Untunglah Ayuandira dan Panji Ketawang diselamatkan oleh Nini Ragarunting dan Kaki Tamparoang. Kelak, Ayuandira menjadi murid Nini Ragarunting, dan mewarisi jurus emban gendong momongan. Meishin ditemukan oleh tabib Wang Yin, dan muridnya Ratanca yang saat itu sedang mencari daun-daunan untuk obat. Meishin kemudian dibawa ke tempat tinggal tabib Wang. Berkat ilmu pengobatan tabib Wang, luka Meishin bisa disembuhkan, padahal hampir tidak mungkin ada yang bisa lolos dari kematian, setelah terkena aji tapakwisa. Lambat laun Meishin tertarik dengan ilmu pengobatan, akhirnya diangkat murid oleh tabib Wang Yin. Selain ilmu pengobatan, Meishin juga mewarisi ilmu yang bernama ilmu kabegjan, yaitu sebuah ilmu yang bisa melindungi diri dari bahaya selama pemiliknya tidak pernah berbohong. Akhirnya Meishin menjadi seorang tabib terkenal, dan berganti nama menjadi Nyai Paricara. Sementara, Arya Kamandanu karena mengira Meishin sudah meninggal akhirnya menikah dengan Sakawuni. Ketika Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana sakit keras, Meishin alias Nyai Paricara datang ke Majapahit untuk mengobati sang raja. Dalam perjalanan ke Majapahit, Meishin bertemu dengan Dewi Sambi, yang dulu pernah mencelakainya dengan aji tapakwisa. Kedua musuh bebuyutan ini bertarung hebat hingga akhirnya Dewi Sambi tewas oleh ilmunya sendiri. Sesampainya Nyai Paricara di keraton, untuk mengobati Sang Prabu, Sakawuni pun hendak melahirkan sehingga Nyai Paricara juga membantu persalinan Sakawuni, di samping untuk mengobati raja. Sayang dua-duanya tidak tertolong. Meishin bertemu lagi dengan Kamandanu, tapi dia tidak mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya.